Kadang kita nggak sadar bahwa perubahan yang besar itu datangnya dari perubahan yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 10-2. Nama saya Safa Salsabila. Nama saya Zara Kanza. Nama saya Erlangga Effendi. Nama saya Muhammad Hafiz Iqbaluddin. Nama saya Antofarin Susanto. Dan saya Muhammad Afi Aksan. Di proyek P5 ini kita sama-sama belajar membuat market dari nol. Kita sama-sama bingung bagaimana cara membuat market yang baik dan benar. Tapi untuk sekarang kami sangat bangga untuk bisa membagikan hasil dari kerja keras dan kerjasama kami berupa market yang bertemakan maju tanpa melupakan asal. Nah, untuk permasalahannya di sini yaitu yang pertama, yaitu kurangnya penataan kawasan Kota Medan yang berbasis budaya dan lingkungan. Kita bisa melihat beberapa kawasan di daerah Medan yang dimana kawasan tersebut kurang melestarikan budaya, khususnya budaya lokal, dan juga kurang melestarikan ruang hijau atau juga bisa disebut sebagai penghijauan dalam suatu lingkungan. Nah, relevansi dengan market ini adalah kita di sini membuat rumah bolong, yaitu sebagai pelestarian kebudayaan lokal. Yang mana dengan adanya rumah bolong ini kita bisa tahu bahwasanya Kota Medan itu benar-benar punya budaya tersendiri atau budaya khas, khususnya dalam segi bangunan, yaitu rumah bolong ini. Dan juga ada Menara Air Tirtanadi, yang mana Menara Air Tirtanadi ini merupakan ikon Kota Medan. Yang dengan adanya ikon Kota Medan ini kita bisa menjadikan sebuah patokan. Kalau ada ikon ini, yaitu Menara Air Tirtanadi, berarti ini merupakan Kota Medan. Seperti itu. Juga ada lampu jalan dan juga jalan yang rapi. Nah, dengan adanya lampu jalan dan jalan yang sangat rapi ini menentukan bahwasanya kita benar-benar menunjukkan kota yang bersih dan ramah lingkungan. Itu permasalahan yang pertama. Terus yang permasalahan yang kedua yaitu kurangnya ruang terbuka hijau dalam Kota Medan dan juga kurangnya fasilitas publik. Nah, kita bisa mengetahui bahwasanya Kota Medan itu kekurangan ruang terbuka hijau seperti taman kota misalnya, dan juga kekurangan tempat-tempat untuk berolahraga, juga itu merupakan kekurangan dalam di Kota Medan. Nah, di sini kami membuat lahan hijau dan juga tempat gym sebagai tempat olahraga, yang mana dengan adanya tempat gym ini kita bisa benar-benar manfaatkannya untuk berolahraga, yang mana dengan kita berolahraga maka itu pasti akan meningkatkan kualitas warga kota. Permasalahan yang ketiga yaitu minimnya simbol identitas kota di ruang publik. Banyak simbol dan tugu-tugu yang kurang pemanfaatannya untuk pariwisata dan edukasi. Pada market ini relevansinya adalah kami membuat rumah adat dan tugu untuk bisa dijadikan sebagai kawasan wisata budaya edukatif. Permasalahan yang keempat adalah pemanfaatan energi terbarukan yang sangat minim di kawasan kota. Di kawasan kota penggunaan panel surya sangat minim di Kota Medan.
Sebagian besar energi bergantung pada sumber tak terbarukan yang dapat mencemari lingkungan. Relevansi pada market ini yaitu terdapat panel surya yang pada rumah bolon. Ada juga beberapa fakta di Medan. Yang pertama adalah potensi besar dan pemanfaatan terbatas. Sumatera Utara memiliki potensi energi surya sekitar 11.085 gigawatt, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Yang kedua, inisiatif. Beberapa perusahaan di Medan telah mulai menggunakan panel surya, seperti PT Anugrah Parmindo Lestari yang memasang panel surya di cabangnya. Dan yang terakhir, kendala utama. Masalah utama dalam adopsi panel surya di Medan meliputi biaya awal pemasangan yang sangat tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya insentif dari pemerintah. Alasan yang pertama ialah kota yang tidak tertata dapat mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup warganya. Jadi ketika kota dibangun tanpa lingkungan yang baik akan menjadikan sebuah masalah, yaitu pertama akan jalannya akan mengecil dan macet. Apabila sebuah kota tidak mempunyai sistem transportasi atau jaringan jalan yang tidak terstruktur, maka akan menimbulkan kemacetan yang parah. Lalu waktu tempuh akan menjadi lama dan menunda aktivitas warga. Lalu yang kedua, minimnya ruang hijau dan fasilitas publik berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ruang hijau atau taman kota atau hutan kota atau trotoar yang rindang ini sangat penting karena satu, fungsi ekologis. Ketika pohon menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, itu baik bagi udara. Lalu yang kedua, merilekskan tubuh. Di tengah-tengah kota ada ruang hijau, itu secara ilmiah sangat membantu kita untuk tidak stres. Mungkin lanjut ke alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah hilangnya unsur budaya dalam tata kota dapat mengikis identitas lokal. Apabila hilangnya budaya lokal dalam suatu daerah, itu dapat menghilangkan identitas dan ciri khas dalam daerah tersebut. Apalagi generasi muda yang tidak diajarkan tentang budaya dapat menyebabkan budaya itu akan menghilang. Oleh karena itu, budaya dalam suatu daerah harus dilanjutkan oleh generasi seterusnya dengan melestarikan budaya tersebut. Yang keempat, ketergantungan pada energi fosil berdampak buruk pada lingkungan. Energi fosil dapat menyebabkan lingkungan menjadi buruk yang menimbulkan polusi dan pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Pembakaran fosil dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim global.
Oleh karena itu, generasi muda harus beralih dari energi yang tidak terbarukan ke energi yang terbarukan. Seperti contohnya energi air, energi surya, energi angin, dan lain-lain. Agar lingkungan kita tidak tercemar oleh polusi yang berdampak buruk bagi kesehatan kita semua. Tujuan dari proyek kami, paket ini itu dibuat untuk menampilkan solusi kawasan kota Medan yang rapi, nyaman, dan juga berbudaya. Dengan elemen-elemen seperti rumah adat bolong, menara air tirta nadi, dan surya panel itu sebagai pemanfaatan energi terbarukan. Diharapkan dengan adanya paket ini dapat menjadi inspirasi sebagai pembangunan kota yang rapi, nyaman, dan juga tetap ingat pada jati diri lokal. Dan juga paket ini menunjukkan jika adanya kepentingan untuk menyeimbangkan antara modernisasi, kebudayaan, dan juga keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan kota masa depan. Oke, selanjutnya sini Mbak. Ya, jadi Bapak Ibu guru sekalian, kami membuat paket ini berdasarkan riset yang selama beberapa hari kita lakukan. Jadi kita patokannya itu ada di menara air tirta nadi. Kita membuat paketnya ukurannya 60 x 60 dengan skala 1:100. Jadi saat kita membuat paket ini kita kan mencari apa itu menara air tirta nadi, lalu kita searching di Google, itu kan ada kayak maps-nya yang bisa lihat di secara langsung itu kan Bu. Nah kita itu melihat di situ dan melihat susunan kotanya yang sedikit gersang dan tidak tertata rapi. Lalu juga minimnya seperti yang disampaikan teman-teman saya tadi, itu adaptasi dari budaya lokalnya itu sangat kurang sekali. Jadi maka dari itu kita membuat rumah bolon di sini. Lalu di sini ada gym Pak. Jadi yang kami membuat gym ini agar tujuannya agar setidaknya orang-orang, maksudnya masyarakat Medan itu tuh terdorong untuk memiliki gaya hidup yang lebih baik. Lalu kita membuat trotoar untuk kenyamanan para pejalan kaki. Seperti yang kita tahu ya Bu, mungkin kita berkali-kali itu disuruh ayo jalan kaki, kita budayakan berjalan kaki. Tapi seringkalinya trotoarnya ini tuh kebanyakan rusak, dibuat parkir motor dan sepeda mobil dan lain sebagainya, itu malah mengganggu kami sebagai pejalan kaki. Betul kan Bapak Ibu? Nah, jadi kami berusaha membuat trotoar yang aman dan nyaman bagi para masyarakat Medan. Lalu di sini kami membuat bangunan pegadaian untuk mempermudah akses ekonomi yang cepat dan jangka waktunya pendek bagi masyarakat Medan. Seperti itu. Proyek dari kami mungkin memang sudah selesai, tapi pembelajaran dari prosesnya akan terus kami bawa. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami tunggu atas masukan dan pertanyaannya. Coba sebutkan faktor yang mempengaruhi proses pembentukan. Faktornya. Ada faktor pelapukan kimia dan kimiawi dan
Untuk faktornya mungkin perubahan iklim. Tanaman dan hewan yang busuk. Itu ada lapisan topsoil. Topsoil itu isinya akar tumbuhan karena dia subur dan jadi subur untuk akar tanaman tumbuhan. Terus yang tadi mulai saya jaga. Subsoil yang ketiga itu lebih padat dan warnanya lebih terang. Biasanya berisi cairan mineral yang sudah dicuci dari lapisan atas. Biasanya akar pohon bisa sampai ke lapisan itu. Tadi kelompok yang mengatakan bahwasanya kebudayaan itu bisa hilang. Tadi saya kenapa kok bisa budaya itu bisa hilang? Apapun budaya itu bisa hilang. Karena faktor waktu dan generasi muda tidak diajarkan tentang budaya. Ya, tadi. Jadi izin menjawab. Jadi kan di dunia ini kan pastinya ada perkembangan dan pastinya ada kemajuan dan ada perubahan, selalu ada perubahan. Maka khususnya di saat ini itu kan zaman modern di mana teknologi itu sangat menguasai dunia. Bahkan kita semua itu menjalani hari tanpa teknologi, tanpa HP misalnya, itu seperti halnya kita tidak hidup rasanya, karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dengan berkembangnya teknologi itulah kita melupakan budaya yang seringkali kita lakukan di zaman dahulu atau orang tua yang mendidik kita. Bahkan ada orang tua itu yang masih dapat menjalani budaya tersebut tapi tidak mengajarkannya kepada anaknya. Nah, sehingga kebudayaan itu pelan-pelan akan hilang. Mungkin seperti itu. Mohon izin menjawab Bapak. Westernisasi itu adalah budaya dari Barat yang masuk ke budaya kita, dan itu juga bisa menghilangkan budaya asli kita karena tidak adanya keseimbangan antara yang Western dan lokal. Itu. Contohnya, mungkin ya kebanyakan anak-anak muda Bapak itu kebanyakan mendengarkan lagu-lagu Western, jadi lagu lokalnya itu kurang sekali Bapak. Termasuk saya pribadi juga seperti itu. Oh, banyak sekali. Contohnya batik Bapak. Jadi batik ini sebenarnya alhamdulillah ya teman-teman kita, kakak-kakak kita itu sudah melakukan sosialisasi dan menguptrendkan kembali batik. Tapi kalau tidak ada tindakan serupa seperti batik kita tadi, itu akan tergantikan dengan model fashion yang lain kayaknya lebih
Ya kayak gitu itu kan nggak sopan di budaya kita, nggak ada yang kayak gitu, adanya kan kita pakai kemben gitu. Jika kalian menggunakan sumber energi yang terbarukan, kenapa menggunakan panel? Karena adanya sumber energi terbarukan di Medan berupa cahaya matahari yang bisa dimanfaatkan dengan cara panel surya. Kalau itu fungsinya itu untuk memfilter air yang ada di Medan. Itu tuh aslinya dari tahun 1908 dari Belanda, tapi masih digunakan oleh kota Medan hingga saat ini. Jadi ini tuh susunan rangkaiannya. Jadi susunan rangkaiannya di sini ada modul. Ini ada bagian yang positif itu digabungkan. Ini positif. Ini digabungkan dengan panel surya. Panel surya ada muatan positif dan negatif di dalam sini. Terus itu nanti yang positif ditaruh di sini dan yang negatif diletakkan di sini. Lalu juga dengan lampunya. Di sini kami menggabungkan dengan lampu dan switch. Jadi lampunya itu dengan kabel merah dan kabel hitam. Yang lebih panjang ditaruh di kabel merah, terus digabungkan dengan switch. Lalu switchnya yang menggabungkan ke modul. Dan juga di sini ada rangkaian baterai. Sama seperti yang di sini, yang merah ditaruh di letaknya positif dan yang hitam di negatif. Ya. Fungsi baterai di sini untuk menyimpan energi yang diserap dari cahaya matahari, lalu dihasilkan energi arus searah atau energi listrik DC, lalu disimpan di baterai. Lalu untuk menggunakan energinya tadi dari baterai bisa disimpan energinya dan dinyalakan lewat tombol. Bisa menghasilkan cahaya lampu. Okay. First question. What do you find most interesting about the design of the golden house? The most interesting about the Bolland houses is in Bolland houses there is no like rooms inside, so all of the family live inside here without any we call what sekat itu apa ya bapak bahasa Inggris? Yeah, that is what's interesting about Bolland house. Okay, and then in your opinion, what are the strengths or weakness living together in Bolland house? Strengths and weakness. Okay, we start from the strength first. The strength is we are living together in one house without any rooms inside, so we can know every single person in this house. And so the weakness, I think there is no privacy there. Yes, so everyone can
see what we doing there. So if you wanted to be alone, we just get in the house first. Thank you. If you could visit one house one day, what would you want to observe or experience? If you could visit the Golden House one day, maybe you will go to Batak, please. But first thing to do, if you coming inside house, what once you experience first? I think the most interesting one is ukiran. Ukiran dari ukiran asli dari suku Batak. Terus habis itu carvings, yes. Terus next is I wanted to look how they can reorganize every single things in this house. So yeah. So yeah, that's it for me. Sudah. Selanjutnya yang terakhir, informasi. Silakan. Silakan ambil ulangannya. Semuanya. Muhammad Hasan, aku Pak Muhammad Hafiz, Jaja, salah satu penjaminnya. Anak-anak saya bertanya terkait dengan market yang sudah kalian buat. Perhatikan pertanyaan saya. Dan siapnya datang pulpen semua, pulpen dan petang. Pertanyaan saya dijawab di belakangnya ya. Nah, belakangnya perhatikan. Pertanyaannya langsung ditulis ya. Langsung ditulis pertanyaannya, langsung dijawab ya. Biar lebih fokus memperhatikan pertanyaannya. Apakah alasan Anda meletakkan lembaga keuangan bukan bank, dalam hal ini adalah Pegadaian, di paling ujung ini nah? Kok bukan di tengah-tengah? Alasan Anda menempatkan lembaga keuangan bukan bank, dalam hal ini adalah Pegadaian, yaitu di market Anda yang paling ujung, bukan di tengah-tengah. Silakan Anda jawab. Bapak Ibu menguji dari Bapak Ibu. Saya telah kelas juga alhamdulillah anak-anak ini sudah melakukan proyek ini selama 10 kali pertemuan dan alhamdulillah kehadirannya 100%. Dan mereka selalu semangat dalam membuat proyeknya ini. Sering bertanya, sering berdiskusi, kemudian semua. Terima kasih.
Oke, sekian dari kami Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.